buku. Ya. Jalan atau jalur yang menghubungkan sampai hadis tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi kebanyakan dalam hadis disampaikan yang cerita terakhirnya, yang langsung nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga memang hadis yang sanadnya bukan hanya satu, tapi an detik-detik an detik-detik, jadi diterima dari siapa. Nah itu sana. Diriwayatkan, diungkapkan, diceritakan oleh rawi. Berarti ketika kalimat an amiril mukminin itu adalah cerita orang yang meriwayatkan hadis ini, bukan cerita ustaz. Ya, bukan cerita ustaz, tapi cerita rawahu di bawahnya. Nah, terus. Ayo, lanjut. Salih deh asalnya berkaitan sanad adalah rangkaian riwayat. Ya. Rangkaian orang-orang yang menghubungkan hadis tersebut sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sana. Aku kembali di laptop. Ini memang sedang praktek. Ya. Hadis hadis tersebut, yang menghubungkan hadis-hadis tersebut. Jangan peduli tersebut hadis-hadis sehingga sampai kepada Rasulullah. Nanti tersebutnya gimana? Sehingga hadis-hadis sampai yang kepada Rasulullah. Jadi supaya tahu bahwa hadis itu memang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak disampaikan oleh rawi. Karena apa? Si rawi ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya. Maka sanad ini dipastikan orang yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana? Yang sekarang? Nah, zaman tabiin saja sudah rawi, orang yang meriwayatkan. Kalau zaman kita, orang yang membacakan riwayat. Jadi kita membacakan hadis, kita adalah pembaca hadis, pembaca riwayat dari hadis tersebut. Gak bisa kita menjadi rawi karena apa? Kita tidak pernah bertemu, tidak pernah komunikasi dengan sahabat Rasul. Itu rangkaiannya. Ya. Orang ngaku. Nah itu. Mana? Sanad itu bukan sampai tabiin. Tabiin kan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Sanad itu di kalangan para sahabat. Sahabat itu orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, yang pernah menemani Rasulullah. Karena apa? Mungkin beliau mendengar ucapan Rasul, beliau melihat apa yang dilakukan Rasul, beliau menyaksikan ketika Rasul menyetujui sesuatu. Nah itu sanad itu harus dari rangkaian orang-orang yang itu, yang langsung dengan Rasulullah. Nah, adapun sanad yang langsung dengan Rasulnya ya. Adapun kesininya, misal itu diriwayatkan dari lagi, itu jalan yang menyambungkan, ya jalan yang menyambungkan dengan sanad yang pertama. Tetapi dalam hadis kebanyakan diungkap, ya sanad yang terakhir, artinya yang nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jarang diungkap. Tetapi dalam kitab-kitab hadis itu ketika rawi mendengarnya dari berbagai pihak maka disebut dulu. Sehingga dalam hadis itu jelas mutawatir, hasan, sahih, dhaif. Gitu. Karena apa? Dari rangkaian ininya. Dari rangkaian orang yang menerima hadis tersebut. Orang Sunda mah patalepa informasinya. Gitu. Nah, misal dia mau orang jujur semua, ya dari cerita ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 semuanya tidak mungkin ada orang yang dusta, palinter sadayana, ahli semua. Nah, dan semuanya sepakat, tidak ada pernah kontroversi dari sisi pemahaman makna.
Dari lafadznya juga sama, makanya disebut mutawatir. Mutawatir lafzi kemarin kita sudah pelajari. Ya. Nah itu kita lanjutkan dengan penjabaran sanad yang tadi. Dalam hadis-hadis umum, hadis yang sudah jadi menjadi konsumsi masyarakat, sanadnya cukup disebut nama masyhur, ya, disebut nama masyhurnya siapa. Tetapi kalau dalam kitab-kitab hadis itu kebanyakan disebut nama lengkapnya. Kalau tradisi di Arab, nama lengkap itu satu nama diri sendirinya. Yang kedua selalu mencantumkan nama ayah. Jadi kebanggaan. Maka bin, ya, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Ada di Sunda Wasantara. Jarang menyebut nama orang tua, ya. Kecuali di akad nikah. Kecuali akad nikah. Itu. Kecuali akad nikah, kecuali pada di sholatan. Haji oge, haji umroh, binti ya. Haji umroh. Apalagi sekarang karena apa? Karena kepentingan syarat paspor. Ya, betul. Ya, gitu ya. Tetapi dalam kesehariannya tidak. Kalau di Arab itu kebanyakan penulisan nama itu tidak hanya satu nama. Yang kedua biasa mencantumkan nama daerah. Ya, nama daerah. Jadi ke daerahnya itu disebutkan. Itu dalam cerita-cerita masa lalu seperti itu. Ya. Terus ada juga yang menempelkan nama suku atau keturunan keluarga besar. Ya. Itu biasa yang biasa disebutkan dalam nama-nama orang Arab yang tercantum dalam sejarah. Nah, sehingga ketika berbicara Umar ibn Khattab, kita tahu bahwa hanya Umar bin Khattab yang masyhur di lisan kita. Bahkan kadang-kadang sebut dengan sahabat Umarnya saja. Padahal nama Umar bin Khattab ada beberapa panggilan, ada beberapa sapaan. Termasuk tadi yang tadi satu, lupa tuh, yang biasa dicantumkan gelar. Ya, gelarnya bisa dicantumkan. Gak aneh lah kalau kita mau gelar dicantumkan. Justru kalau dari cantuman gelar malah ngambek orang. Gitu. Tapi kalau di sana gelar itu bukan dari dirinya, gelar itu dari orang lain. Mending orang ayah ustad lah gitu. Yang menamai ustad itu siapa? Jamaah. Tapi kadang-kadang bisa menyebar si Pak Ustad, tamat dikukur lah.